Oke, siang hari ini kita lagi ada di satu rumah baru yang lokasinya ada di tengah kota Surabaya di Kertajaya. Lokasinya ini cukup strategis ya karena dekat dengan pusat kota dan juga untuk aksesnya juga cukup banyak ya. Rumah ini sendiri juga baru jadi tahun ini 2023 dan ini punya lebar 12 meter dan ini punya dua carport ya, untuk satu, dua. Yang di sisi dalam masih ada satu garasi lagi, jadi muat untuk 3 mobil. Jadi buat kamu yang punya banyak mobil atau kebutuhan mobilisasinya tinggi, ini cocok ya. Sebelum masuk ke sana, kita mau bahas dulu ya. Ini seperti kalian lihat konsep rumahnya ini sendiri menggunakan konsep yang semi-semi Eropa ya. Jadi modern kolonial dengan arsitektur yang cukup unik ya. Karena jarang di Surabaya ini yang punya model seperti ini. Kalau suka yang aneh-aneh lah atau yang unik, ini cocok banget buat kamu. Nah, di sini ada satu carportnya, itu tadi sebelah situ ya. Ini nggak tutup. Terus untuk jendelanya ya udah kita lihat sendiri, semuanya sama menggunakan konsep desain-desain yang Eropa. Jadi banyak teralisnya juga ya. Kita langsung masuk dalam aja. Nah, ini pintunya. Untuk di tengah ini ada pintu double door. Jadi seperti biasa kalau rumah mewah tanpa double door nggak kesannya mewah. Ini area foyer atau ruang tamunya, bisa taruh 2 kursi, 1 meja atau 1 sofa. Di sini masih sangat-sangat cukup. Masuk ke dalam, ini konsep rumah sekarang ya, jadi banyak kamar mandi di bagian depan, sehingga kalau masuk habis keluar pergi dari luar, pulang ke rumah, cuci-cuci, bersih-bersih dulu sebelum masuk ke dalam rumahnya. Nah, untuk kamar sudah ada satu di sini ya, di lantai satunya. Ini kamarnya untuk kamar tamu atau kalau sekarang kebanyakan dipakai untuk ruang kerja ya. Jadi langsung berhadapan dengan jalan di depan. Nah, jadi ada pemandangan supaya nggak suntuk lah atau terlalu, kalau tembok semua kan nggak enak ya. Nah, kita masuk ke area dalamnya, ini yang paling menarik deh. Kalian lihat aja. Ini kalau untuk langit-langitnya, drop ceilingnya ini sudah, kalau menurutku sih bagus ya. Memang cocok untuk tipe rumah yang seperti ini. Dan ini untuk ruang tamu, untuk ruang keluarganya sendiri juga cukup besar. Plus tamannya ini yang sebenarnya bagus ya. Tamannya besar ini sebenarnya bisa dikasih untuk opsional lain, misalkan taruh untuk rumput-rumputan di sini juga bisa, atau kalau kalian misalkan mau kasih kolam ikan kecil di sini itu juga bisa. Jadi ada suara airnya lah supaya kesannya juga lebih seger ya, lebih natural. Ini sudah atasnya sudah langsung langit-langit gitu ya. Jadi ada skylightnya di atas. Sehingga untuk cahayanya sendiri ini kita buka lampunya memang banyak ya, tapi kalaupun dimatikan nggak terlalu, nih lihat masih terang banget walaupun sudah dimatikan semua ya. Cuman ini demi kelihatan lebih estetik aja kita nyalakan ya. Jadi kalau di malam udah dipastikan wis cakep banget lah, ini cakep banget lah. Nah, di belakang ini masih ada sisa lahan sedikit. Kalau di sini dipakai untuk area mungkin bisa cuci-cuci ya, untuk tempat cuci atau misalnya dikasih taman ini buat duduk-duduk masih bisa lah. Rumah ini sendiri juga punya 2 taman ya, satu di bawah ini dan satu di atas, jadi cukup banyak. Ini yang satu di tengah, jadi cukup banyak area tamannya atau ruang terbukanya. Oke, sebelum naik ke atas kita mau lihat dulu area servisnya. Ini dapurnya. Dapurnya satu ya, untuk dapur kotor. Kalau mau dapur bersih atau pantry bisa taruh di dalam tadi. Ini cukup besar, luas ya. Jadi dari sisi sini sampai ke sini bisa taruh cukup banyak barang. Di sebelah sini, ini ada area untuk servis. Jadi ini untuk kamar mandi di belakang. Dan di atas nanti ada kamar tidurnya untuk KRT. Ya, jadi masih bisa lah. Memang aksesnya agak susah ya ini. Nanti aja kita lihat. Nah, di sini sudah ada satu gudang juga.
Ini bisa dipakai sebagai gudang, dan ini yang garasi di dalamnya ini untuk satu mobil ya. Jadi total ada 3 mobil, 2 di luar dan 1 di dalam. Kita lanjut ke lantai 2-nya. Nah, masuk ke lantai 2, di bawah sini tuh sebenarnya masih bisa untuk pakai gudang ya. Jadi taruh kabinet sepatu atau mungkin untuk perkakas lainnya itu masih bisa. Jadi gudang kecil lah, di luar dari gudang yang di belakang tadi. Nah, ini ada skylight lagi. Jadi rumahnya ini banyak taman, banyak skylightnya. Jadi udaranya juga banyak, cahayanya juga banyak. Kesannya terang lah ya. Mungkin kalau yang tahu Hong Shui mungkin bisa bilang ini bagus ya karena banyak cahayanya ya. Siapa tahu juga banyak rezekinya di sini ya. Amin. Nah, untuk kamarnya di sini ada 3 kamar tidur, 1 sebelah kiri saya. Ini kamar ya bisa dibilang untuk kamar anak lah ya, ukurannya sedang. Ini yang kamar keduanya. Ini uniknya, nah ini semestinya bisa dipakai untuk teras kali ya, untuk balkon. Jadi dikasih railing lagi supaya bisa digunakan. Nah, yang sebelah sini, ini kalian pasti suka lah kalau suka nongkrong-nongkrong, karena ini ada ruang rahasianya. Nah, ini kalau sore-sore cocok banget nih. Sudah ada langit-langitnya juga. Kalau siang memang panas ya. Aduh, kalau sekarang panas banget, apalagi Surabaya sekarang lagi panas-panasnya. Tapi kalau malam hari atau sore lah, ini buat di sini duduk-duduk, mau ngopi, mau ngeteh, mau ngobrol-ngobrol sama keluarga atau temen di sini. Ini tempatnya sangat nyaman sekali sih. Cakep lah. Nah, ini ada kamar mandi luarnya. Jadi kamar mandi luarnya juga cukup ya. Bukan yang gede banget, tapi secara fungsional sangat oke. Karena bisa untuk mandi, ada showernya dan juga ada area toiletnya juga. Yang paling akhir ini saya mau nunjukkan adalah kamar utamanya. Ini master bedroomnya, gede. Ini sudah area tempat tidurnya. Ini bisa taruh kabinet di sini, side table untuk wardrobe di sini, atau nah ini ada sambungannya nih. Di sini masih ada lagi walk-in closetnya. Nah, di sini bisa kalian taruh walk-in closet kalian. Mau lemari terbuka atau tertutup di sebelah sini masih bisa, dan masih ada kamar mandi bagian dalam. Jadi untuk area master bedroom ini sudah sangat cukup banget ya. Ini juga untuk kamar mandi utamanya bagus ya. Kalau untuk kita ngomong bahan-bahannya, ini sendiri cukup oke karena pakai batu apa ini namanya, granit ya mungkin ya. Jadi nggak kalau kena air nggak ada stain. Apa ya, stain itu apa ya bahasa Indonesianya ya, bercak-bercak lah ya. Ya jadi kesannya jadi kotor, susah dibersihkan. Kalau gini perawatannya nggak terlalu repot. Dan ini juga putih, tapi bukan yang keramik biasa ya. Jadi untuk dibersihkan lebih gampang. Dan hampir semua kamar mandinya sudah menggunakan bahan yang seperti ini. Jadi untuk perawatannya nggak terlalu susah. Gitu. Nah, kita kalau rumah ini kadang banyak yang tanya, harganya berapa? Harganya berapa? Nah, kalau menurut kalian kira-kira harganya berapa sih rumah seperti ini? Karena jujur ya, kalau di daerah Surabaya, Kertajaya, tengah kota seperti ini, lahan itu sudah sangat jarang banget. Apalagi dengan bangunan yang sudah jadi dan cakep kayak gini lah, itu susah banget lah. Apalagi luasnya ini sudah 12 kali 17,5 ya. Dengan luas bangunan kurang lebih 300-an ya. Jadi secara luasan tanah sangat cukup banget kalau buat keluarga dengan 4 atau 5 orang, 3 anak ya, itu sangat cukup. Nah, dan ini juga suratnya sudah SHM, jadi jangan khawatir. Untuk harganya 6 M-an ya, 6 M-an. Kalau mau tahu lebih detailnya, kontak saya aja di nomor di link deskripsi di bawah. Oke,
sampai jumpa di review selanjutnya. Kalau kalian ada request mau di mana atau mau, oh saya punya rumah nih baru bangun mau dibantu untuk di review atau dipasarkan, boleh hubungin saya di nomor di bawah. Oke, see you next video.